Shalom Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan. Apa kabar? Saya yakin kita diberkati dan dijaga Tuhan di dalam minggu yang sudah berlalu. Hari ini saya mau cerita tentang tekanan. Kembali saya bicara tentang pressure. Karena di hari-hari ini tidak ada seorang pun dari kita yang terlepas dari pressure. Kalau bicara pressure ya Bapak Ibu ya, ada dua. Ada pressure yang datangnya dari luar, ada pressure yang datang dari dalam. Kalau pressure dari luar itu bisa disebabkan karena berbagai hal. Di dalam konteks ini bisa disebabkan karena pressure yang datang dari keluarga, dari teman-teman, dari pekerjaan. Kalau pressure yang dari dalam tentunya bisa dari target-target kita yang tidak tercapai, ekspektasi-ekspektasi kita. Tapi Bapak Ibu izinkan saya untuk coba ulas satu persatu mulai dari pressure yang datangnya dari luar. Kita bisa belajar dari kisahnya Yusuf di Kejadian 37. Yuk kita buka, kita lihat bagaimana pressure yang Yusuf alami. Di Kejadian 37 ayat yang keempat. Setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudaranya, maka bencilah mereka itu kepadanya dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Kadang-kadang kita nggak tahu kenapa masalah itu datang. Tapi kadang-kadang keadaan baik yang ada dalam kehidupan kita itu memancing orang lain untuk memberikan pressure dalam hidup kita. Memberikan satu kondisi yang nggak nyaman. Kenapa? Karena ada orang-orang mungkin iri hati di sekeliling kita. Tetapi Tuhan izinkan keadaan-keadaan dan pressure-pressure dari luar dan membuat kita untuk bisa menghandle pressure tersebut menjadi pribadi yang lebih baik. Kenapa saya cerita demikian? Karena kalau mau dilihat Yusuf, dia mengalami pressure yang luar biasa hebat. Mulai dia dari dibuang ke sumur, kemudian dia dijual, kemudian dia difitnah masuk ke dalam penjara dan tidak diaku. Dalam kondisi seperti itu tentu bagi kita sulit ya untuk melihat. Tapi yang menarik adalah bagaimana Yusuf survive di dalam kondisi yang tidak mudah, di dalam kondisi yang tidak baik, di dalam pressure-pressure tersebut. Bagaimana Yusuf bisa survive? Karena Yusuf melekat kepada Tuhan. Kenapa saya bisa bicara demikian? Kalau kita lihat di ayat berikutnya, di Kejadian yang 39, kita lihat di pasal 39, ayatnya yang 9, ini menunjukkan betapa Yusuf di dalam kondisi under pressure, dia tetap berpegang teguh kepada kebenaran firman Tuhan. Dia tetap mengandalkan Tuhan. Dia tidak memilih jalan pintas dan tidak tergoda. Kita baca ya 39 ayat yang 9 dan 10. Bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku dan tidak ada yang diserahkannya kepadaku selain daripada engkau. Sebab engkau istrinya. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Yusuf sangat menghormati apa yang menjadi otoritas di atasnya dan mempercayai bahwa itu adalah bagian yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan pekerjaannya. Yusuf bisa menjaga integritasnya dengan baik, berpegang pada kehendak dan apa yang firman Tuhan katakan. Sehingga apa yang menjadi tawaran-tawaran yang tidak baik dari istri Potifar itu tidak diikuti oleh Yusuf dan Yusuf tetap berpegang pada integritasnya. Di ayat yang ke-10 kita lihat, walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf, Yusuf tidak mendengarkan bujukannya itu untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia. Ini adalah bukti komitmen dan kesungguhan dari Yusuf, betapa dia bisa mengatasi stresor itu, kondisi yang tidak mudah itu, dengan melekat kepada Tuhan dan berpegang pada integritas serta melihat wajah Tuhan, tidak yang lain. Dan itu bukan sesuatu hal yang mudah untuk dikerjakan. Itu butuh kedekatan, keintiman, dan dengar-dengaran dengan Tuhan. Nah, kalau kita melewati situasi yang mungkin serupa tapi tidak sama, kita mungkin dibenci karena ada orang yang ngomongin di sekeliling kita. Kita mungkin dibicarakan tidak baik di belakang kita. Kita mungkin di dalam kondisi di under pressure, ditaruh dalam kondisi yang tidak adil. Kita mungkin difitnah kayak Yusuf. Bagaimana respon kita? Apakah kita mencari wajah Tuhan dan mengandalkan Tuhan dan firman Tuhan serta kebenaran untuk kita kerjakan di dalam respon kita? Atau kita merespon dengan cara kita sendiri, dengan emosional? Yusuf gak emosional, gak sedikit pun dari pasal 37 sampai pasal yang ke-41 itu menceritakan bahwa Yusuf ini emosional di dalam respon-respon yang dia lakukan. Gak. Yusuf gak ngedendam sama sekali terhadap keluarga dan saudara-saudara yang mungkin bersikap sangat tidak baik sama dia. Tidak mendendam terhadap orang-orang yang mungkin melupakan dia atau meneglektifkan dia di dalam kondisi-kondisi yang pada saat dia butuh perhatian atau butuh pertolongan. Tapi dia memandang wajahnya pada Tuhan dan fokus di sana. Respon yang baik ini terhadap tekanan itu membuat dia menang dan Tuhan menaruhkan banyak hal di dalam kehidupannya. Karena itulah kualitas yang diperlukan seorang pemimpin yang Tuhan percayakan dalam pelayanan dan pekerjaannya. Kita lihat di Kejadian yang ke-41 ayat yang
ke-42. Ini adalah hasil dari apa yang sudah dialami dan dilewati oleh Yusuf. Sesudah itu, Firaun menanggalkan cincin materainya dari jarinya dan mengenakannya pada jari Yusuf. Dipakaikannya lah kepada Yusuf pakaian daripada kain halus dan digantungkannya kalung emas pada lehernya. 43. Lalu Firaun menyuruh menaikkan Yusuf ke dalam keretanya yang kedua dan berseluruh orang di hadapan Yusuf. Hormat, demikianlah Yusuf dilantik oleh Firaun menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Amin, Bapak Ibu semua. Proses yang kita alami dalam kehidupan kita, seringkali pressure-nya besar. Seringkali kita tidak mampu berjalan dengan kekuatan kita. Itu ya, betul. Tapi kita percayalah bahwa segala perkara dapat ditanggung di dalam Tuhan yang memberikan kita kekuatan. Berjalanlah dengan kekuatannya Tuhan. Berjalanlah dengan melibatkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Sehingga masalah yang kita hadapi, itu bukan menjadi masalah yang besar, tetapi menjadi masalah yang dapat diselesaikan karena ada peran dan campur tangan Tuhan di dalamnya. Bapak Ibu semua, tetap setia, tetap berintegritas seperti Yusuf, tetap dengar firman Tuhan di dalam segala kondisi yang mungkin sulit hari-hari ini. Sehingga kita keluar menjadi pemenang, sebagaimana Tuhan mengangkat Yusuf menjadi kepala atas seluruh Mesir. Tuhan Yesus memberkati, tetap di rumah saja, tetap diberkati, dan tetap menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati.